وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibda langsung iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Qala al-imam rahimahullah bayanun ma yustaqbiluhu al-mutanaffil bis salati halas safar. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bih, muttafaqun alaih. Zada al-Bukhari yumi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadis keberapa ya ikhwan di kitab terjemahan? 166. Taib, ahsant. Hadis Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bih. Aku melihat Rasulullah SAW salat di atas hewan tunggangannya, menghadap kemanapun hewan tunggangannya menghadap. Jadi mengikuti hadapan hewan tunggangan. Bukhari Muslim. Zada al-Bukhari, namun dalam lafal Bukhari ditambahkan yumi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Rasulullah SAW yumi'u bi ra'sihi, beliau memberi isyarat dengan kepalanya, yaitu kepalanya membuat isyarat bergerak ke depan, agak ke bawah sedikit seperti itu. Ini isyarat sebagaimana antum salat kalau lagi duduk, maka dengan seperti ini isyarat, ya. Walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Namun hal-hal seperti ini tidak pernah beliau lakukan pada salat fardu. Mengkadarkan dengan hanya isyarat saja, misal dalam salat, kemudian di atas kendaraan, itu tidak pernah beliau lakukan di salat fardu. Taib. Kita fokus di hadis ini dulu. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Qal ra'aitu Rasulullah SAW. Ra'aitu, saya melihat. Ru'yah di sini ru'yatul ain. Melihat dengan mata kepala, bukan ru'yat al-qalb. Karena ru'yah itu ada dua, ru'yatul ain dan ru'yah al-qalb. Melihat dengan mata kepala dan melihat dengan mata hati. Yusalli ala rahilatih. Salat di atas rahilah, di atas kendaraannya. Dan ini salat yang dimaksud salat nafilah, salat sunnah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari yang tadi kita bahas, kita baca, yaitu walam yakun yasna'uhu fil maktubah.
Salat di sini tidak pernah dilakukan seperti ini dalam kondisi salat fardu, melainkan pasti ini salat sunnah. Ini pasti salat sunnah. Ya. Dan rahilah itu kendaraan dari hewan, markab atau markub, kendaraan, bisa ibil, bisa himar, bisa faras dan seterusnya. Bisa yaitu bisa unta, bisa keledai, bisa juga kuda, hisan. Ya, tetapi di sini mungkin ibil, unta mungkin, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini adalah himar. Tidak menutup kemungkinan ini adalah himar, yaitu keledai. Ya. Yang penting kendaraan. Dan kalau sekarang berarti kendaraan bukan binatang, melainkan ya mesin, ya. Benda berbesi. Mobil, motor, pesawat dan seterusnya, kereta dan seterusnya. Dan kemudian haitsu tawajjahat bih, sesuai dengan hadapan hewan tunggangan mau kemana menghadap. Ya, baik ke arah kiblat atau tidak, gitu loh. Ini salat sunnah. Dan dalam riwayat Bukhari tambahan yumi'u bi ra'sih. Yumi'u bi ra'sih, yaitu mengisyaratkan dengan kepalanya untuk ruku' dan sujud. Untuk ruku' dan sujud. Dan di sini tidak disebutkan dalam riwayat ini kaifiyatul ima, yaitu tata cara isyaratnya seperti apa. Namun ada hadis-hadis lain yang menunjukkan perbedaan bagaimana ima, yaitu isyarat kepala untuk sujud, dan bagaimana untuk ruku'. Bahwasanya mengisyaratkan kepala untuk sujud itu akhfad, lebih rendah dibandingkan untuk ruku', sebagaimana waqi'nya keduanya, sebagai kenyataan keduanya. Bahwasanya sujud itu secara fisik lebih merendah dibandingkan ruku'. Maka menjadi syariat. Kalau di zahir hadis ini tidak ada tafriq, tidak ada perbedaan antara ruku' dan sujud dari segi isyarat. Namun ada hadis lain dan juga yang kedua dalil waqi', yaitu kenyataan aslinya salat, bahwasanya sujud itu lebih rendah daripada ruku'. Maka kalau misalnya ruku' antum seperti ini, maka sujud harus lebih ke bawah lagi. Namun tahdid dan batasan sampai batas berapa sentinya itu tidak ada. Faham gak ikhwan? Hah? Jadi antum kalau salat duduk, ruku' misal segini, itu udah isyarat itu, ima. Sujudnya berarti agak bawah dikit, gitu. Kalau ruku'nya antum kayak gini, maka otomatis sujudnya lebih bawah lagi, seperti itu. Ya, jadi tidak disamakan kisaran isyaratnya antara sujud dan ruku', melainkan sujud lebih apa? Lebih rendah. Anda baru pertama kali lihat antum pakai baju ini, masya Allah. Ya. Setiap hari ganti baju ya, masya Allah, masya Allah. Taib. Kemudian kata Amir bin Rabi'ah, walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Nabi SAW tidak pernah salat di atas kendaraan untuk salat fardu. Makanya di antara ulama mengatakan bahwasanya salat fardu pada asalnya tidak boleh di atas kendaraan. Karena tidak akan terjadi itmam, tidak akan terjadi kesempurnaan salat atau rukun-rukunnya seperti berdiri, itu tidak bisa dilakukan di salat fardu. Ya. Taib, faedah-faedah dari hadis ini ikhwan, bahwasanya perbuatan Nabi SAW adalah hujjah. Perbuatan Nabi SAW adalah hujjah dan masuk ke dalam kategori sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah. Meskipun kekuatannya lebih afdol, lebih tinggi sunnah qauliyah, perkataan Nabi SAW, namun sunnah fi'liyah tetap dikatakan sebagai, dianggap sebagai hujjah, dalil. Ya, itu yang pertama. Kemudian bahwasanya
perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi penjelas atau pengkhusus dalil qauli. Perbuatan Nabi SAW bisa menjelaskan atau mengkhususkan dalil qauli, yaitu dalil yang bersifat lafal dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka kemanapun kamu keluar, maka hendaklah menghadap ke arah Masjidil Haram, ke arah kiblat. Ini berarti dalil untuk mewajibkan apa? Istiqbal al-qiblah, mewajibkan menghadap kiblat. Ini syarat sah salat dan bisa dikatakan juga rukun salat bagi sebagian fuqaha. Syarat sah salat menghadap ke kiblat. Taib. Ini kan umum untuk salat fardu, salat sunnah, baik di saat mukim atau di saat safar. Oke, ini hukum asalnya umum. Nah, hukum ini kemudian dikecualikan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hukum umum ini bahwasanya menghadap kiblat itu harus, ini hukum umum untuk semua salat dan semua keadaan salat, oke? Dalilnya apa? Dalilnya perkataan Allah Azza wa Jalla. Namun perkataan Allah Azza wa Jalla ini dikecualikan atau dikhususkan, mukhassas bi fi'lin Nabi SAW, dikecualikan atau dikhususkan dengan perbuatan Nabi SAW. Antum ngantuk? Ngantuk ya? Gak apa-apa, bangun. Coba Hasan, Hasan antum apa? Ini antum Husain, antum siapa namanya? Ari. Tepokin. Tepok sayang. Saya mana tadi? Perbuatan Nabi SAW mengecualikan perkataan Allah Azza wa Jalla, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini dalil qauli dari firman Allah Azza wa Jalla mewajibkan apa? Menghadap kiblat untuk seluruh konteks. Namun Rasulullah SAW melakukan sesuatu yang zahirnya kok seperti kontradiktif atau bertentangan dengan bagaimana firman Allah. Kan Nabi SAW melakukan solat sunnah di atas kendaraan saat safar. Namanya di atas kendaraan binatang, itu kan berarti posibilitas untuk melenceng dari arah kiblat itu pasti, atau besar sekali posibilitasnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya kesimpulannya ada konteks yang dikecualikan. Saat safar dan hanya mampu di atas kendaraan, maka diperbolehkan untuk sholat di atas kendaraan. Faham di sini, kawan? Maka ketika antum melakukan sholat tahajud di kereta atau di bis, maka hukumnya boleh, maksudnya diizinkan. Dan itu juga sesuai dengan sunnahnya Nabi SAW. Kemudian kalau di bis atau kereta, ada di kereta ada ruang salat, musalla. Sebagian kereta ada. Hatta ada ruang musalla, maka antum tetap boleh salat di seat antum. Oke? Tapi boleh enggak salat di dekat kamar mandi kereta? Antum pernah naik kereta enggak, ikhwan? Antum biasanya naik apa sih, becak ya antum ya? Kereta yang sekarang kan antara persambungan antara gerbong dan gerbong tuh biasanya ada buat pintu-pintu, terus ada kamar mandinya gitu. Oke? Nah, salat di dekat pintu-pintu itu boleh enggak? Boleh. Secara fikih boleh enggak? Boleh. Secara peraturan enggak boleh. Terus gimana dong? Antum salat di seat antum tetap atau di situ? Di seat antum. Baik. Ahsan. Ya, daripada antum paksa salat di situ, ntar orang mau ke WC atau ada petugas, ntar ya haji, nanti antum digituin lagi. Tariq gitu.
Udah haji torik lagi, jadi 2 bulan dong. Ya. Baik, ini menunjukkan bolehnya, faedah berikut bolehnya salat di atas kendaraan untuk salat sunnah. Apakah secara mutlak boleh atau di kondisi bahajat saja? Ulama beda pendapat. Wallahu alam, di kondisi apapun selama di atas kendaraan maka boleh salat di atas, selama di atas kendaraan maka boleh salat sunnah di atas kendaraan. Walaupun nanti antum ke rest area antum bisa salat di sana, tapi kalau salat sunnah boleh antum lakukan di atas kendaraan. Adapun salat fardu, karena kata Amir di sini yaitu walam yakun yasna'u fil maktubah, maka salat fardu kembali ke hukum asal bahwasanya dia wajib untuk dalam keadaan berdiri. Dan itu tidak tercapai ketika antum di bis atau di kereta, kecuali di kereta yang ada musallahnya, dan itu pun tetap tidak bisa sempurna dan tidak benar. Bisa jadi ya, asalnya. Karena apa? Walaupun itu berdiri tapi menghadap kiblat enggak? Susah menghadap kiblat. Atau susah seterusnya menghadap kiblat karena kereta bisa belok-belok. Nah, kalau misalnya akan sampai di tujuan di stasiun di waktu sholat, maka jangan sholat di atas kereta untuk sholat fardu. Adapun kalau sampainya masih lama dan akan lewat waktu sholat, maka wajib sholat di atas kereta dalam kondisi apapun. Kalau naik bis, kalau akan turun di rest area sebentar, maka nggak boleh sholat fardu di bis, nggak boleh. Melainkan harus di rest area. Taib, paham di sini? Fikihnya kemudian, bagaimana kalau antum turun rest area? Kam daqiqah ikhwan? Kira-kira berapa menit rest area turun? Ini bis umum, bukan mobil pribadi. Kalau mobil pribadi masih itu. Ayo Ustaz nasihin, biasanya antum kelihatannya cocok buat jadi kondektur bis. 30 menit tuh kan, tahu kan? Nah, 30 menit. Taib, 30 menit misalnya antum melakukan buang air besar, tagawud ya. Dan itu dalam kondisi yang sakit perut, menghabiskan waktu sampai 10 sampai 15 menit untuk di WC. Dan setelah itu antum harus makan. Dan makanannya bukan prasmanan, apa namanya, pakai tiket itu loh. Ya kan? Kupon. Nah, gimana? Antum hajat, ya rahmatullah. Antum hajat makan di situ. Berhajat untuk makan. Dan mau kemana? Mau ke rest area. Dan 15 menit itu makan. Enggak ada waktu buat sholat dong. Mana yang lebih antum dahulukan? Antum sholat dan dah makannya nanti deh. Atau antum makan dan sholatnya di bis. Faham nggak apa yang anda jabarkan? Faham jemaah? Ikhwan? Antum kan biasa naik bis ke luar kota ya, ke Jakarta. Kif, ini fikih loh ini. Dan setiapnya ada dalil. Ya, siapa yang bisa jawab? Hasan ada yang nyari. Kakaknya Mbak adiknya Hasan itu. Adik antum atau kakak antum? Adik. Hasan aina anta Hasan. Antum. Jawab. Kalau antum gimana kondisi? Antum paham gak tadi anda omongin? Dari antum ngapain terus? Kalau misalnya BAB 15 menit, terus ini ada sisa 15 menit makan tapi pakai kupon. Imma antum sholat dan antum gak bisa makan karena sholatnya itu mungkin maghrib dan isya, habiskan waktu 10 menit lah. Antum susah gak bisa makan. Atau antum makan dan biar nanti sholat di bis. Mana yang antum pilih? Nggak ada. Antum jangan semaunya di situ. Emang antum yang ngatur? Nggak ada itu ceritanya, itu nggak ada. Imma antum makan di restoran itu dan itu sudah ada piringnya, diambil itu. Imma antum makan enggak makan untuk sholat dan enggak makan. Enggak makan. Sholat berarti. Subhanallah. Tapi antum lapar gimana? Bisa ditahan. Masya Allah.
Adik antum Masya Allah. Ya. Perbuatan adik antum benar nggak? Nggak, kalau antum kakaknya gimana ngeliat adik bertingkah kayak gitu? Tapi bagus sih sholat dia sholat. Kalau antum gimana? Di take away? Nggak ada, antum nggak ada juga, nggak ada take away, nggak ada. Antum ada kakak sama aja, nggak ada. Antum orang mana sih? Antum berdua orang mana? Hah? Jawa Timur. Oh biasanya bisa take away. Kalau Jawa Timur bisa kali ya? Enggak, ini enggak ada. Enggak ada. Antum pilih dua itu. Hah? Misalnya antum pilih dua itu. Sholat atau makan. Dan antum lagi lapar. Sholat. Masya Allah. Ini dua orang soleh. Masya Allah soleh. Memenikan sholat. Tapi dalam keadaan lapar. Habis luar bisa beli cemilan. Masya Allah. Enggak, tapi ketika sholat antum lapar gimana? Yang jadi imam biasanya kalau berdoa yang jadi imam antum kan ya? Jadi imam antum, Hasan jadi makmumnya. Pas mau rukuk tiba-tiba keroncongan. Dikira sama dia itu Allahu Akbar. Akhirnya dia rukuk sendiri karena dikira keroncongan antum adalah Allahu Akbar. Itu gimana kalau misalnya sholat dalam keadaan lapar? Kayak yang keras soalnya. Sebelum sholat minum dulu. Antum susah ya orang. Dimas nggak ada sekarang antum ya. Jadi kalau memang antum merasa sangat lapar dan kepikiran akan makanan dan sulit tersedia waktu mepet, maka yang afdol adalah antum apa? Makan. Kata Nabi SAW, la salata bihadrati tu'am. Jangan sholat dengan hadirnya makanan. Antum sedang butuh makan, maka makan dulu. Tapi nanti gimana kalau misalnya kalau makan dulu ya gak sempat dong sholat ya, sholat di bis. Loh gimana? Tapi antum kan merasakan darurat di sini untuk BAB itu kan darurat antum. Hajat syadidah lah. Terus makan juga sangat butuh. Kalau misalnya antum pikir nanti bisa beli cemilan atau bisa take away atau bisa diboxkan, misalnya itu bisa. Tapi ketika antum sholat lapar. Gitu loh, lapar. Maka di sini apa? Boleh antum untuk menunda dulu sholat dan akhirnya sholat di bis, begitu. Ya. Begitu, supaya lebih khusyuk lagi gitu lah, supaya lebih afdal salatnya situ. Begitu ya. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Fadhal. Qali Abi Dawud min hadits Anas kana idza safara fa arada ay yatatawwa istiqbala binaqatihi istaqbala binaqatihi al-qiblah fakabbara thumma shalla haitsu kana wajhu rikabih wa isnaduhu hasan. Nah ini hadis Abu Dawud radhiyallahu anhu rahimahullah. Kana idza safara, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana idza safara, itu apabila Nabi SAW bepergian lalu farada an yatatawwa istaqbal binaqatihil qiblah, lalu beliau ingin melakukan salat tatawwu', yaitu salat sunnah. Istaqbala binaqatihil qiblah fakabbar, maka beliau kemudian istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat dengan naqatihi, yaitu untanya, menghadap ke kiblat. Thumma shalla haitsu kana wajhu rikabih, kemudian salat kemanapun arah kendaraannya menghadap. Maka di sini ikhwan, hadis Anas bin Malik menjelaskan masalah istiqbalul qiblah ketika salat sunnah di safar. Menghadap kiblat ketika salat sunnah di safar. Dan ini menunjukkan bahwasanya menghadap kiblat disyariatkan di saat safar di atas kendaraan salat sunnah itu ketika di takbiratul ihram saja. Apakah ini wajib atau ini adab? Apakah ini wajib atau ini sunnah? Dalam mazhab Hanbali bahwasanya ini wajib. Dalam mazhab Hanbali bahwasanya ini wajib ketika mampu. Ketika mampu. Kenyataannya kalau
mazhab ini dipakai di zaman sekarang di atas kendaraan, maka ini sangat sulit. Ya. Sangat sulit. Imma mungkin bisa dengan cara ketika antum di kereta, bahkan ini dalam sholat sunnah loh, ini sholat sunnah. Ketika antum di kereta, antum nunggu di kompas arah yang ke arah kiblat. Udah ke kiblat belum? Baru kemudian pas ke arah kiblat baru antum Allahu Akbar kayak gitu. Ini sulit, unpredictable bahkan. Bahkan sebagian dari arah itu bertentangan dengan kiblat. Antum harus balik badan dulu kan? Contoh, antum naik kereta Ari ke Jawa Timur. Kira-kira itu arahnya bertentangan enggak dengan arah kiblat? Enggak bakal ketemu ke arah kiblat kan? Iya enggak? Kecuali kalau antum kemudian serong kiri belakang. Allah, ada kaca atau antum ada orang pun di situ ngeliatin. Allah, kata orang, loh ngapa nyembah gua dia gitu kan? Maka ini susah. Susah. Ya. Itu kalau kita kata maka kalaupun pakai mazhab Hanbali seperti ini dengan adanya qudrah, kemampuan, sementara ini susah. Hampir dikatakan hampir tidak mampu gitu loh untuk menyempurnakan seperti ini. Ya. Dan hadis ini seperti berbeda atau menyelisihi hadis yang tadi Amir bin Rabi'ah dan juga hadis Ibnu Umar. Ya. Wallahu alam ini wallahu alam tidak sampai derajat wajib. Dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya ini tidak sampai wajib. Ya, ini tidak sampai wajib. Tapi ini untuk salat sunnah di safar. Adapun salat sunnah di safar di atas kendaraan, ya. Maka dianjurkan untuk menghadap kiblat dulu. Tapi kalau nggak bisa ya udah, tidak wajib. Dan kemudian kalau salat sunnah saat safar namun bukan di atas kendaraan, maka gimana? Wajib menghadap kiblat. Faham? Salat sunnah bukan di atas kendaraan dan saat safar di rest area, maka wajib menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat. Boleh nggak sambil duduk salat sunnahnya? Boleh, karena salat sunnah mau kapanpun boleh sambil duduk. Ya, rebahan juga bisa bahkan. Taib. Tapi kalau salat fardu wajib hadap kiblat, wajib berdiri. Kalau misalnya dia ada di rest area. Oke. Kita lanjut, fadhal. Ya. Qala rahimahullah al-mawadi'u allati nuhiya 'anis salati fiha wa 'an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam rawahu at-Tirmidzi wa lahu 'illah. Baik. Ini tempat-tempat yang dilarang untuk salat padanya. Wa 'an Abi Sa'idin 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjid." Al-ardu kulluha masjid. Bumi seluruhnya adalah masjid, itu bisa tempat sujud, bisa dijadikan tempat salat, semua area bumi. Namun dikecualikan dalam hadis ini. Lihat di sini, di hadis ini ada am, ada khas. Ada am, ada khas. Ada am, ada istitsna. Dan di sini al-ardu kulluha masjid, ini am, umum. Ya. Dengan ada al-ardu di sini al-jinsiyah atau bisa dikatakan al-istighraqiyah, bumi seluruhnya. Ditakkid dengan ditambahkan penguatan dengan kulluha. Dengan kulluha, kullu al-ard. Dan kullu itu aqwa al-fadhil umum, yaitu sekuat-kuatnya lafal umum. Maka ini semuanya masjid, semua tempat di bumi ini masjid, ini am. Maka dalam am ini dikhususkan dalam satu lafal dan satu kalimat, dikhususkan langsung ditakhsis, dikhususkan, dikecualikan, diistitsna.
Illal maqbarata wal hammam. Karena illa ini termasuk adatul istitsna, yaitu perkakas adatul takhsis. Perkakas pengecualian. Illal maqbarata wal hammam. Illal maqbarata wal hammam. Kecuali kuburan dan hammam. Semua bagian bumi itu adalah tempat yang boleh antum salat padanya, kecuali kuburan dan hammam. Dua itu dulu. Nanti akan ada kemudian tambahan-tambahan di hadis Ibnu Umar. Ya, di hadis Ibnu Umar. Taib, al-maqbarah kuburan, ma yudfanu fiha al-mauta. Ini jelas, maqbarah yaitu kuburan. Dan zahirnya ini maqbarah di sini apapun maqbarahnya gitu loh, apa? Mau kuburan kucing, kuburan orang gitu loh. Zahirnya begitu. Karena ma yudfanu fihil mauta. Al-mauta itu mencakup bangkai hewan ataupun manusia. Wal hammam, ya, hammam itu sebenarnya dulunya asalnya makna hammam dulu zaman Nabi SAW itu tempat pemandian, itu hammam. Hammam itu tempat pemandian, ya kawan. Yaitu tempat yang memiliki ihatah, memiliki tembok-tembok, kemudian orang pada mandi di situ. Hammam dulu gitu, tempat pemandian air panas itu hammam dulu. Namun makna sekarang dari hammam itu lebih luas. Makna hammam lebih luas sekarang. Hanya saja secara makna sama dengan hammam versi dulu dari segi apa? Buka aurat dan membuang najis. Sama. Maka ini hammam, mirhat sama. Ya, dauratul miyah sama. Nah, kalau hammam dulunya adalah tempat pemandian air panas yang orang-orang itu buka baju di situ, kemudian merendam air panas di situ. Itu hammam dulunya seperti itu. Itu pakai ha. Kalau pakai ha, marpati ya. Iya, begitu. Kalau bisa sih nama anak antum jangan namain hammam. Iya, karena jadi bahan bulan-bulanan bulian nanti. Ana ada sahib di Al Irsyad dulu, Hammam At-Tamimi gitu. Orang Kalibata, di gang masjid rumahnya, Hammam. Kita sampai bertanya-tanya gitu. Ini orang tuanya sayang enggak sih sama anaknya? Anak dikatain WC gitu kan. Hammam. Padahal pakai ha. Pakai hammam pakai hammam. Hah? Hammam. Ha pakai ha apa ha? Pakai ha juga. Hammam. Kalau yang WC, yang kalau mandi enggak pakai. Ini pakai hammam. Baliknya hammam. Ya, pakai ha bukan ha. Ya hammam. Ya, Hammam At-Tamimi berarti kamar mandi dong. Hah? Jadi orang jadi mikir seperti kok bisa kita namain anak yang tidak ada posibilitas untuk dibully lah nama itu gitu loh. Hammam misalnya. Orang Arab zaman dahulu namain anaknya kalb itu biasa. Kalb. Makanya ada suku namanya Al-Kalbi. Lah kalau sekarang antum namain anak antum kalb. Kalb aswad misalnya. Asu ireng. Lah kan enggak enak. Kan panggilan teman-temannya ke dia susu gitu dong nanti panggilannya. Karena orang Jawa tahu banget itu, ya. Kita ngerti su apa Sucipto, bukan asu. Nah kan enggak bisa kayak gitu. Ya. Ya, taib. Hammam kamar mandi, masuk ke dalam sini. Kamar tempat bukanya aurat dan tempat membuang najis. Maka ini dilarang. Ini dilarang. Dilarang salat di kuburan fil maqbarah. Dan bahwasanya salat ini tidak sah. Tidak sah. Baik salatnya di atas kubur langsung di atas kuburan atau salatnya di antara kuburan atau di ruangan yang ada kuburannya. Di ruangan di situ ada kuburan, maksudnya di ruangan di sini kamar ya. Dan di situ ada kuburan. Ada beberapa keluarga yang
kamarnya itu saudara atau sahabat atau saudara di situ dikubur di kamar itu dan dijadikan kamar. Kemudian kasurnya atau ranjang di bawahnya itu sebenarnya kuburan. Maka ini tidak boleh. Memang tempat ini bukan atau kuburan baru ada setelah rumah ini ada. Maksudnya kamar ini ada terus kapan waktu dikuburlah di kamar itu mayit. Jadi lebih dulu ruangan daripada kuburannya. Iya, itu benar. Tapi tetap itu kan disebutnya apa? Area kuburan gitu loh. Maka tidak. Ya. Imma jangan sholat situ, imma mayatnya dipindah. Karena ini dzariyah ahli syirk yang seperti ini. Tapi bagaimana dengan kalau antum pernah lihat di video kampung yang rumahnya itu di kuburan, rumahnya di kuburan. Jadi area kuburan luas, pemakaman, dan ada banyak rumah di situ. Paham nggak? Pernah lihat ya? Di mana itu? Pasti bukan kampung sawah kan? Di mana itu? Hah? Anda tahu nggak? Dia kuburan, pemakaman luas, dan orang-orang pada tinggal di kuburan itu. Rumah gitu loh. Tapi kuburan di luar rumah memang. Kif, salat di rumah itu gimana, ikhwan? Maka ini masuk dalam larangan. Kenapa? Karena pada asalnya itu pemakaman semuanya. Maka seseorang ketika dia ada di rumahnya membuat rumah di tengah pemakaman, maka ini masuk hukum apa? Hukum pemakaman, karena di tengah pemakaman gitu loh. Paham gak, ikhwan? Kalau misalnya pos kuburan, itu juga sama sebenarnya, karena diapit antara kuburan. Dan itu termasuk disebut areanya area apa? Pemakaman. Seperti itu. Ya. Mungkin dikecualikan misalnya ada, tapi ini syubhat ya. Ada apa namanya? Biasa di Jawa tuh kalau ada pemakaman, ada makam gitu, area pemakaman luas gitu kan. Kan agak jauh dari desa, jauh dari penduduk. Terus biasanya akan ada balai apa-apa ya namanya ya. Dia tempat luas gitu, diameternya sekian puluh kali sekian puluh meter, ada atapnya gitu. Keranda ditaruh situ biasanya. Apa sih namanya itu? Balai. Orang Jawa. Ari. Di Jawa Timur ada kuburan nggak? Banyak yang nyembah bahkan. Ayo gimana? Itu kan biasanya kuburan pemakaman Jawa gitu. Banyak kan kuburan. Nanti mungkin di agak sudutnya atau di pintu gerbangnya dekat itu biasa ada tempat yang kadang buat upacara ruatan, sekaran gitu loh. Pendopo, iya pendopo. Apa sholat di situ gimana? Subhat. Kenapa subhat? Satu, memang dia tidak diapit oleh antar dua kubur, betul. Tetapi kan urufnya adalah itu dikenal sebagai area pemakaman gitu loh. Memang kuburan mungkin hanya beberapa meter darinya, bukan di situ kuburannya. Tetapi ini syubhat. Yang afdol apa? Hindari. Itu pertama. Kedua, tempat tersebut sering nggak dijadikan tempat bid'ah dan syirik? Jujur aja, sering, ikhwan. Tempat bid'ah, nyekar, dan kadang-kadang istighatsah di situ dan na'udzubillah min dzalik. Sehingga hindari tempat itu. Ya kan? Kan ada hadis, kita lihat kajian-kajian kitab tauhid. Ya, di daerah Buana yang mana Nabi SAW nanya apakah di situ dulu pernah dilakukan ritual syirik atau penyembahan terhadap selain Allah, maka enggak ya Rasul, maka lakukanlah nazarmu, yaitu di tempat itu. Artinya tempat yang tadinya dipakai buat syirik itu jangan pernah sholat di situ. Dan itu kan berulang-ulang kan ya, biasanya di situ kan tempat yang biasa ritual-ritual kayak gitu kan berulang-ulang. Ya, maka hindari. Itu pertama, itu termasuk area makbaroh, kuburan, pemakaman. Dan yang kedua, itu sering terjadi kesyirikan di balai itu, di pendopo itu. Maka hindari. Lagi pula ngapain antum sholat situ? Hah? Apa nggak ada masjid? Kan gitu. Mepet Ustaz, nggak ada mepet-mepetan. Cari tempat lain yang insya Allah lebih afdol. Bahkan di luar makam, di sawah sekalipun itu lebih afdol daripada di tempat seperti itu. Apalagi kalau orang lihat antum sholat di situ, pasti orang juga punya keyakinan macam-macam tentang antum yang sholat di situ. Begitu ya. Al-maqbarah. Kenapa? Apa sebabnya?
Apa sebabnya kuburan atau dilarang sholat di kuburan? Kalau misal alasan najis, karena darah, karena apa, itu seperti tidak masuk. Karena apa? Karena zahirnya kuburan yang ada di kuburan kaum muslimin atau lainnya itu enggak main darah-darahan di situ, melainkan dikubur dengan cara baik dan tidak ada keluar dari najis-najis. Maka itu tidak masuk kalau untuk yang alasan atau ilat seperti itu. Namun ilat yang paling zahir adalah dzari'ah li syirk. Dzari'ah li syirk, yaitu tindakan preventif terhadap syirik. Tindakan preventif atau alasannya adalah saddu dzari'ah li syirk. Tindakan preventif untuk mencegah apa? Mencegah kesyirikan. Pertanyaan kemudian, apakah salat di kuburan itu langsung divonis syirik atau dzari'ah li syirik? Bedakan. Dzari'ah li syirik. Jika tafsil ada rincinya. Kalau seseorang salat di kuburan karena memang dalam rangka menghadap ke mayit, bukan salat jenazah, salat di kuburan, bahkan salat sunnah atau salat mutlak di kuburan dalam rangka memang untuk dikiblatkan ke mayit ini, memang untuk mengagungkan mayit ini, ada sisi ta'zim dan penyembahan sirri terhadap mayit ini, maka ini syirik akbar khalas. Maka ini syirik akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Syirik akbar. Tapi kalau dia memang salat di situ, ya seperti misalnya di masjid yang ada kuburannya dan seterusnya, dia tidak ada maksud untuk menyembah mereka ini. Enggak ada maksud untuk menyembah mayit. Atau rata-rata cuma ikutan doang karena disangkanya bahwa saya kuburan dekat masjid itu baik atau kuburan di masjid itu baik, salah paham. Tidak ada maksud untuk menyembah orang ini atau mayit ini, maka ini dzari'ah li syirk. Tetap haram, tetap enggak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah. Namun ketika antum salat di kuburan, salat di masjid yang masjid itu terbangun di atas kuburan, ya, dan antum tidak tahu bahwa saya ada kuburan di situ. Pertanyaannya, apakah salat antum sah atau tidak? Selama antum belum tahu, sampai selesai salat belum tahu, maka salatnya sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Loh, kuburan. Sah enggak salatnya? Tidak, karena ngomong sebelah kuburan. Enggak ngomong kayak gitu di hati, ngomong Assalamualaikum warahmatullahi. Loh, dalam hati. Astagfirullah, kuburan nih. Assalamualaikum. Salatnya sah enggak? Hah? Bismillah. Enggak sah dalam mazhab Hanbali, bisa sah dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena dalam mazhab Hanbali dua salam ini rukun. Dalam mazhab Syafi'i salam pertama doang yang rukun. Gitu. Atau mazhabnya itu apa? Mazhab itu hizbi, ya. Namun kalau baru tahu setelah selesai salat, maka tetap sah salatnya. Ya, misalnya ikhwan lain bilang, "Antum salat di situ tadi?" "Iya, akhi, kenapa?" "Itu ada kuburannya." "Astagfirullah, ada kuburannya itu." "Lah, ana enggak tahu." "Antum ngeliat gak yang ada kubah-kubah kecil?" "Ada, iya itu." "Ah, itu dalamnya kuburan itu, di dalam masjid." "Oh, ana enggak tahu, ana kira itu kubah buatan buat penghias dong." "Enggak, itu ada kuburannya itu. Orang pada minta-minta ke situ." "Ana enggak tahu." "Ya udah ulang salat antum." "Enggak lah, kan ana kan enggak tahu." Maka sah salatnya. Ya, begitu. Kemudian salat di hammam tidak sah. Adapun salat di hammam dilarang ini karena madhinnatun najasah. Karena kemungkinan ada najis di situ, tempat buang najis itu. Jadi larangan salat di kuburan illatnya itu illat ma'nawiyah. Adapun larangan salat di hammam illatnya illat hissiyah. Jadi tadi illat ma'nawiyah karena masalah dari ahli syirik. Illat hissiyah fisik materi karena mudhinnah lin-najasah. Begitu. Itu alasannya. Dan kedua-duanya sama-sama tidak sah salatnya, tidak sah salatnya. Taib, namun lihat di sini bahwasanya illat atau penyebab kenapa salat di kamar mandi dilarang karena mudhinnah lin najasah.
Mudhinnah berarti ada posibilitas, ada persangkaan ini ada najisnya sehingga tidak sah. Dan persangkaan itu bisa kuat. Tapi bagaimana kalau misalnya dibersihkan itu kamar mandi sebersih-bersihnya sampai suci betul-betul tanpa ada najis sedikit pun. Semua dibersihkan. Pakai wipol, pakai ini, pakai itu, udah bersih. Tayyib. Terus sholat di situ sah atau tidak? Sah atau tidak? Enggak. Itu pikirin itu. Kemudian misal kuburan pemakaman nih, ada pemakaman, masih ada labelnya pemakaman gitu. Kemudian dinabes kuburannya, mayitnya diangkat semua, dipindahin. Hanya tinggal tersisa batu nisan sama gundukan-gundukan doang. Tapi isinya mayitnya udah nggak ada. Sah nggak sholat di situ? Sah. Kenapa sah? Karena posibilitas syiriknya sudah tidak terwujud gitu loh. Posibilitasnya udah nggak ada. Kemungkinan syiriknya udah nggak ada. Karena ini udah nggak ada siapa-siapa. Tapi labelnya masih pemakaman nggak? Masih pemakaman. Tapi dia bukan makbarah karena udah nggak ada mayitnya di situ. Udah dipindah. Taib. Sekarang kalau kamar mandi dibersihkan semua yang ada di situ dari kotoran, semua dibersihkan dengan wipol dan semisalnya. Semua bersih, lantai-lantainya semua bersih dah. Soal di situ sah nggak kemudian? Kenapa enggak? Labelnya masih kamar mandi. Tapi tadi lihat, kenapa kamar mandi dilarang kita sholat di dalamnya? Karena posibilitas najis. Ketika posibilitas najis itu dihilangkan posibilitasnya, dikincolongin bersih betul-betul, sah nggak sholat situ? Sah sholat situ. Sah. Ini berarti bukan masalah label. Ya, ini bukan masalah label, tapi kembali ke illatnya. Karena al-hukum yaduru ma'a illatih. Hukum itu berkisar dengan illatnya. Ketika illatnya ada, sebabnya ada, maka hukum berlaku. Ketika illatnya hilang, maka hukum tidak berlaku lagi, melainkan kembali ke aslinya. Nah, asalnya bumi ini apa? Suci. Paham di sini, kawan? Ya begitu. Maka ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Fa idza ghusila mawdi'un minhu au tuyqina atau fa idza ghusila mawdi'un minhu, kalau misalnya dibersihkan tempat itu, atau tuyqina taharatuhu jazatis salatu fi, atau sudah diyakini kesuciannya, maka boleh salat di situ. Ya. Taib. Karena mudhinnah lin najasah. Dan juga karena tempat syaitan. Nah, sekarang kalau untuk syaitannya kita nggak bisa ngelihat, gitu loh. Ya. Kalau syaitannya tidak bisa kita lihat. Kalau dibilang tempat syaitan, di mana-mana ada syaitan, betul. Di kamar mandi lebih-lebih memang. Tapi ketika najis itu dihilangkan, maka ini yang bisa kita jangkau untuk manusia, yaitu najis dihilangkan ataupun syaitan dihilangkan, kita itu bukan urusan kita udah. Bukan urusan kita. Taib, misal antum nempatin rumah dukun. Dulunya di situ dukun. Kalau misalnya antum sholat di rumah dukun, masih ada dukunnya dan juga banyak gambar-gambar Nyi Blorong dan Nyirok, Kidul Kalong Wewe dan Kadal Buntung dan seterusnya, itu boleh nggak sholat di situ? Nggak boleh. Taib. Lagi pula itu tempat yang biasa dilakukan syirik di situ. Sekarang dukunnya udah mati atau udah pergi. Udah mati atau udah pergi. Dan antum bersihkan tempat itu. Antum bersihkan semuanya dari kesyirikan. Antum bersihkan semuanya. Kembali ke asal nggak itu tempat? Kembali ke asal. Bahkan tidak ada larangan khusus untuk tempat tersebut dari segi syariat. Udah hilang illatnya, hilang penyebabnya, kembali ke asalnya, yaitu antum boleh nggak sholat di situ? Boleh, itu kan rumah antum sekarang. Atau kontrakan yang antum lewat singgah atau antum bermukim padanya. Kalau antum nggak boleh sholat di situ dengan alasan itu, di situ dulu pernah ritual syirik dukun di situ, ya repot.
Ya setan yang menang akhirnya. Bahkan setannya kemudian berkata, kami tetap akan selamanya di sini. Di sini banyak bolo kami. Boloku akeh nih gini. Awas kue gitu. Ya. Jangan takut, sholat. Kasih murotal biar hafal juz amma itu juznya. Ya bismillah. Karena udah dihilangkan semuanya. Kecuali mungkin kalau di tempat itu masih ada posternya, blorongnya, masih ada keris-kerisnya, maka ini hindari sholat di situ. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Baik, lanjut berikutnya. Qala rahimahullah wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yusalla fi sab'ati mawatin al-mazbalah wal majzarah wal maqbarah wa qari'atit tariq wal hammam wa ma'atinil ibli wa fawqa dhahri baitillahi rawahu Tirmidzi wa da'afah. Taib, ini hadis didhaifkan oleh beliau sendiri, penulis yaitu siapa? At-Tirmidzi. Ya, At-Tirmidzi sendiri mendhaifkan hadis ini. Tetapi ada faedah yang besar di hadis ini insyaallah. Nabi SAW melarang apa? Melarang salat di beberapa tempat. Nabi SAW yusalla fi sab'ati mawatin. Di 7 tempat dilarang salat. Al-mazbalah. Maknanya apa mazbalah? Tempat pembuangan sampah. Mazbalah. Mazbalah itu tempat yang dikhususkan untuk membuang sampah. Kenapa? Karena ini tempat mahallun najasah wa ilqa al-qadhurat. Tempat banyaknya najis dan tumpukan-tumpukan kotoran. Namun ketika daerah atau ruangan atau spot tersebut telah dibersihkan dari najis dan dari sampah, maka sah salat di tempat itu. Ya begitu, maka sah salat di tempat itu. Ya misalnya ada TPS di kecamatan tertentu, ya nggak boleh salat di situ. Dan orang yang tinggal di TPS tersebut, ya tinggal di TPS tersebut dilihat, dia antara sampah demi sampah. Kalau misalnya di rumahnya juga kemungkinan ada bagian dari sampah masuk ke rumah kecilnya itu, maka nggak boleh sholat di situ. Adapun urusan bau, kayak di Bantar Gebang, di sekitar daerah tempat membuang sampah itu baunya itu kecium, maka ini nggak berpengaruh pada keabsahan sholat. Ya, tetapi kalau di tempat pembuangan sampahnya, maka tidak sah sholatnya. Anda pernah melewati itu, ikhwan? Dulu Anda tahun 2016 sekitar itu ngajar di pesantrennya Ustadz Cecep Abu Ja'far, Cecep Rahmat di Hunafa, tapi versi yang cowok, tahun 2016 kalau salah. Dulu itu daerah Bantar Gebang itu kan dia Narogong ya, Narogong terus masuk lagi gitu, ya nggak? Ya, kalau dari sini belok kiri. Atau waktu itu Anda lewat dari kota wisata. Ya, subhanallah itu daerah. Baunya itu, subhanallah. Itu asyaddu bau'an fil ard itu. Anda sampai suatu ketika tersesat di antara itu tuh. Mendingan tersesat di hutan deh, masih oke lah gitu, masih asik gitu. Ini tersesat sampah semua, gunung sampah itu. Dan itu musim kadang agak habis musim hujan gitu. Anda jalan, ternyata depan ini sepi, nggak ada siapa-siapa. Depan jalanan gini, depan itu genangan, itu udah kayak danau. Ini jalanan padahal, genangan tenang dan banyak nyamuk. Anda takut ada buaya di sini. Itu Anda nggak tahu nih seberapa dalam ini. Ini mau ngajar pesantren. Selamat gak gue nanti nih. Takutnya dalam, susah ngangkat lagi, ya masya Allah. Dan kadang Anda lihat apa? Gubuk-gubuk milik pemulung-pemulung atau orang-orang yang kerja di situ. Nah sekarang pertanyaan, kalau sholat di gubuk-gubuk yang sampingnya gundukan sampah kayak gitu, sah nggak? Nggak sah, nggak sah. Ini masuk dalam area mazbalah semuanya. Dan nggak ada orang yang tahan di situ, di dalam itu, subhanallah.
Ya. Kemudian yang kedua apa? Majzarah. Tempat jagal. Kantor jagal, tempat jagal. Karena itu tempat dima, darah banyak tertumpah di situ dan darah itu najis. Makanya darah kambing atau sapi atau unta atau ayam bahkan itu najis semua. Enggak boleh disembelih atau ditumpahkan di ubin masjid. Tapi di teras masjid atau parkir masjid boleh. Ya. Begitu. Makanya harus dijauhkan itu dari rumah Allah. Tapi kalau misalnya di parkir masjid kalau memang darurat maka boleh berkorban di situ. Kemudian makbarul hamam mudah tadi. Wa qari'atut thariq. Apa arti qari'atut thariq? Yaitu tempat di tengah jalan. Jalan yang maksud jalan yang apa? Yang orang melewatinya. Adapun kalau thariq ini thariqul huda maka boleh sholat di situ. Ya. Begitu ya, Arif. Boleh. Lu pengen usaha AC. Pengen usaha AC kan biasanya kok AC kan teknikul gitu kan. Soal teknikul. Karena cool, teknik dan cool gitu kan. Anak dulu pengen bikin teknikul huda ya. Saingan dari thariqul huda ya. Qari'atut thariq tidak boleh. Bahkan dikatakan tidak sah salat di situ. Tapi dengan alasan apa? Jalan yang memang dilewatin orang. Adapun jalan setapak yang jarang atau tidak dilewatin orang, maka sah salat di situ. Sah salat di situ. Ya. Dan ini ya ini termasuk dalam hadis. Kemudian apa lagi? Hammam mudah, ma'atinil ibil. Tempat menderumnya atau tempat apa namanya? Menderum tuh menderum tempat istirahatnya unta. Menderum kalau istirahat diri doang enggak, tapi ini menderum itu lagi apa? Turun gitu, untanya lagi apa? Itu namanya apa menderum? Selain menderum apa? Nongkrong gitu. Mager. Tempat nyantainya unta di situ, duduklah gitu unta. Maka itu enggak boleh. Itu juga disebut mabarikul ibil. Maka ditanya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, usalli fi mabarikil ibil, apakah saya boleh salat di tempat menderumnya unta? Maka kata Nabi SAW, la. Juga dalam hadis lain Rasulullah bersabda, la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Janganlah kalian salat di tempat menderumnya unta, sesungguhnya ia berasal dari syaitan. Maka ini ulama berbeda pendapat mengenai makna fa innaha minasyayatin. Wallahu alam, yang lebih sahih maknanya adalah bahwasanya unta itu ada sisi syaitannya dari segi karakter. Ketika dia mendapatkan ada orang mendekatinya dan diam di dekatnya, maka dia akan menendang orang itu. Itu maksudnya. Paham gak ikhwan? Antum kalau gak paham coba aja dulu. Ada unta lagi istirahat, duduk gitu, nyantai. Terus antum sholat di dekat dia, Allahu Akbar. Nah itu tendang itu. Nah itu maksudnya. Jadi seperti syaitan yang sangat mengganggu orang yang sholat, gitu maksudnya. Dia gak bakal tahan lihat ada orang diri dekat dia pada saat dia lagi nyantai. Adapun kalau dia lagi diri, maka orang dekat diri itu nggak masalah. Tapi kalau dia lagi nyantai, maka dikhususkan mabarik, ma'atin, yaitu tempat menderumnya unta, itu jangan di situ sholatnya, karena bakal kena nanti tendangannya gitu loh. Ya. Dan ini bukan berarti bahwa saya tempat tersebut najis, bukan karena najisnya, melainkan karena tingkah untanya. Makanya kata Nabi fa innaha minasyayatin. Makanya orang-orang yang mengganggu orang sholat itu setan semua itu orang. Dari setan dari segi kelakuannya, bukan berarti unta itu dulunya jin, bukan, enggak gitu. Walaupun ada ulama yang mengatakan seperti itu, tapi itu tidak sahih. Ya, tidak sahih. Kemudian yang berikutnya, wa fawqa dhahri baitillah. Dan di atas atap Baitullah. Ini yang satu ini dhaif.
Yang terakhir ini larangan salat di atas atap rumah Allah. Ya, maka ini dhaif. Ini dhaif. Maksudnya hadis ini dhaif. Namun setiap dari poin yang lain itu ada syawahid di hadis lain atau asar lain. Adapun yang ini fauqa dhahri baitillah ini cuman di hadis ini doang, munfarid, tafarrud di hadis ini, maka ini tidak makbul, tidak diterima, ya, tidak diterima. Wallahu alam. Dan ini maksudnya di atas rumah Allah, maksudnya di atap Ka'bah, di atap Ka'bah. Yang sahih adalah salat di atas Ka'bah, di atap Ka'bah itu sah, boleh. Dari segi syariat, atau adapun dari segi peraturan negara, nggak bakal antum bisa sholat di atas Ka'bah. Gimana cara antum sholat di atas? Bisa nggak? Nggak mungkin. Antum masuk Ka'bah aja nggak? Jangan masuk Ka'bah. Megang kiswahnya aja nggak. Tapi ana ada parfum nggak harus kiswah. Antum bisa coba itu 15.000. Iya, lembut insyaallah, enak. Kita mengingatkan antum pada Ka'bah walaupun belum pernah ke sana, tapi nuansanya itu kena insyaallah. Jangan lupa itu namanya gaharu kiswah. Kalau mau flanker atau seriesnya gaharu series keren. 7 pieces 100.000. Ya, bekerja sama dengan Taifah. Ya. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.